Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan diinformasikan tentang persiapan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 serta penggunaan akun CPNS. Oleh karena itu, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. Pemerintah sudah membuka pendaftaran untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil, CPNS, pada 20 Agustus hingga 6 September 2024. Pada proses rekrutmen tahun ini, tersedia sebanyak 250.407 formasi bagi pelamar CPNS 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, juga akan segera dimulai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun Pak Menteri Anas juga menjelaskan, saat ini penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer masih dalam proses verifikasi dan validasi. Secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen P3K untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024, yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen P3K bila proses verifikasi dan validasi tuntas, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Informasi terbaru menyebutkan bahwa seleksi P3K 2024 akan dimulai pada Oktober 2024. Bagi tenaga honorer atau non-ASN yang telah terdata dan memiliki peluang lebih besar dalam seleksi P3K, disarankan untuk tidak membuat akun CPNS. Jika akun CPNS sudah dibuat, nomor induk kependudukan, NIK, akan terkunci, dan pelamar tidak dapat mendaftar untuk seleksi P3K ketika dibuka. Selain itu, pelamar yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus seleksi, juga tidak dapat mengikuti seleksi P3K karena telah memiliki akun CPNS 2024. Berikut ini adalah persyaratan untuk mengikuti P3K 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, ASN, berikut adalah persyaratan untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Usia minimal 20 tahun saat melamar P3K. Usia maksimal adalah 1 tahun sebelum batas usia jabatan P3K yang dilamar, kecuali ada ketentuan lain dari instansi pemerintah terkait masa perjanjian kerja. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari status PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta. Tidak sedang berstatus sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Tidak terlibat atau menjadi anggota partai politik atau aktivitas politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, PPK.
tidak terlibat dalam pelanggaran seleksi atau berstatus sebagai peserta yang lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan nomor induk pegawai. Memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Melamar secara online melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, SSCASN, di link https://sscasn.bkn.go.id, kecuali untuk pengadaan ASN tingkat instansi. Melamar hanya pada satu jenis pengadaan ASN, baik P3K atau PNS, pada tahun anggaran yang sama. Melamar hanya pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Pelamar yang melanggar aturan melamar di lebih dari satu instansi atau jenis jabatan, atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, akan dinyatakan gugur dalam seleksi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah tahapan seleksi P3K 2024. 1. Seleksi administrasi. Pelamar harus melengkapi persyaratan administrasi dan kualifikasi yang ditentukan. Dokumen persyaratan harus diunggah sesuai ketentuan selama masa pendaftaran. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Pelamar dapat mengajukan sanggahan jika tidak lolos seleksi administrasi dan kesalahan bukan dari pelamar. Masa sanggah hasil seleksi administrasi adalah paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi administrasi P3K pasca sanggah akan disampaikan paling lama 7 hari kalender setelah masa sanggah berakhir. 2. Seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural menggunakan Computer Assisted Test, CAT, dari Badan Kepegawaian Negara, BKN. Setelah seleksi kompetensi, pelamar P3K dapat menjalani wawancara dengan metode CAT BKN. Instansi yang dilamar dapat memberlakukan seleksi kompetensi tambahan dengan ketentuan maksimal 3 bentuk tes tambahan untuk instansi pusat dan 1 bentuk tes tambahan untuk instansi daerah. Penentuan kelulusan P3K 2024 akan dinilai berdasarkan urutan nilai tertinggi untuk kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara, dan usia pelamar tertua. Berdasarkan KEPK BKN nomor 234.1/2024 yang merujuk pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023, peserta seleksi hanya dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar, SKD, 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan nilai yang tertera pada sertifikat untuk periode pengadaan CASN berikutnya. Jika peserta telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, mereka dapat memilih untuk mengikuti SKD, atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 yang ada pada SSCASN. Namun, jika peserta mengikuti seleksi pada periode berikutnya, nilai SKD pada sertifikat SKD CAT BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Cara untuk mengunduh dan memverifikasi sertifikat SKD CAT BKN dapat dilakukan dengan memasukkan NIK dan nomor peserta di https://sertifikat.bkn.go.id. Untuk memeriksa keaslian sertifikat, peserta dapat mengunduh aplikasi validator sertifikat di Google Play Store dan melakukan pemindaian kode QR yang terdapat pada sertifikat. Itulah informasi persiapan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 serta penggunaan akun CPNS.
Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.